Bagaimana cara kerja indikator RSI? Indikator RSI menentukan kekuatan tren dan kemungkinan pembalikan tren. Perhitungannya adalah jumlah pertumbuhan harga untuk periode tertentu dibagi dengan jumlah penurunan harga. Jumlahnya ditunjukkan dengan skala dari 0% hingga 100%. Jadi jika semua lilin pada periode tertentu berwarna hijau, maka nilai indikatornya adalah 100%. Jika semua merah, maka sama dengan 0%. Periode adalah jumlah lilin yang digunakan untuk menghitung datanya. Periode dapat diatur dalam pengaturan indikator dan akan terisi 14 secara default. Nilai overbought dan oversold juga ditetapkan di sana yang masing-masing akan terisikan 70% dan 30% secara default. Jika nilai overbought mendekati 100% dan nilai oversold mendekati 0%, maka sinyalnya menjadi lebih tepat. Namun, jumlahnya menurun. Jika indikator melintasi garis batas tinggi, itu berarti sedang overbought, yaitu ketika harga naik terlalu tinggi dan cepat, dan diharapkan akan segera turun. Jika indikator melewati di batas bawah, itu berarti sedang oversold, yaitu ketika harga turun terlalu cepat dan bisa diprediksi akan kembali naik. Jika tren indikator RSI tidak sesuai dengan tren pada grafik, banyak trader yang mengandalkan nilai indikator. Situasi ini dinamakan divergensi. Indikator RSI adalah salah satu indikator paling populer bagi banyak trader. Nyaman digunakan baik secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan indikator lain. Apa yang dimaksud dengan pola 3 gagak hitam? 3 gagak hitam adalah pola grafik lilin Jepang yang banyak digunakan trader untuk mengidentifikasi kemungkinan pembalikan tren naik. Dalam pola 3 hari ini, serangkaian grafik lilin bullish, hijau, diikuti dengan 3 grafik lilin bearish, merah. 3 grafik lilin merah harus memiliki batang yang panjang dengan panjang kurang lebih sama, serta sumbu bayangan yang kecil atau tidak ada. Harga pembukaan masing-masing grafik lilin bearish berikutnya harus lebih rendah dari hari sebelumnya, tetapi harus tetap berada di dalam batang grafik lilin sebelumnya. Harga penutupan setiap grafik lilin merah lebih rendah dari sebelumnya. Untuk mengonfirmasi kemungkinan pembalikan tren, banyak trader menggunakan 3 gagak hitam dikombinasikan dengan pola grafik dan indikator teknis lain, seperti Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, Moving Average, atau garis tren. Kebalikan dari 3 gagak hitam adalah pola 3 prajurit putih yang dapat mengindikasikan potensi pembalikan tren turun. Namun, harus tetap diingat bahwa tidak ada alat analisis teknis yang memberikan jaminan 100% analisis yang tepat. Bollinger Bands, bagaimana cara kerja indikatornya? Bollinger Band adalah indikator yang mengatur kisaran pergerakan harga aset. Indikator ini terdiri dari 3 garis moving average, 1 di tengah dan 2 lainnya terletak pada jarak yang sama dari garis tengah. Lebar rentang garis dihitung dengan rumus standar deviasi. Koefisiennya dapat ditetapkan dalam pengaturan indikator. Semakin tinggi koefisien, semakin luas jangkauannya dan semakin jarang grafik akan mencapai garis tersebut. Periode adalah jumlah lilin yang digunakan dalam penghitungan parameter indikator. Penambahan periode memperhalus koridor, tetapi tidak menjamin peningkatan akurasi indikator. Saat harga mendekati atau menyentuh salah satu garis, kemungkinan pergerakannya bergeser ke arah yang berlawanan. Jika grafik menembus garis luar, maka menandakan kemungkinan harga terus menjauh. Semakin tinggi volatilitas di pasar, semakin luas koridornya. Jika indikatornya menyempit dalam jangka waktu yang cukup panjang, biasanya akan mengindikasikan permulaan pergerakan kuat di pasar. Indikator Bollinger Bands baik dikombinasikan dengan indikator lain, karena jika hanya menggunakan indikator ini saja pada saat terjadi tren yang kuat, prediksinya menjadi tidak akurat. MACD, bagaimana cara kerja indikatornya? Indikator MACD digunakan untuk menentukan tren saat ini, kekuatannya, dan kemungkinan pembalikannya. Indikator ini terdiri dari garis MACD, garis sinyal, dan grafik batang. Garis MACD menunjukkan perbedaan antara 2 moving average EMA dengan periode berbeda. Ketika garis MACD melintasi garis 0, ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya saat ini. Semakin besar perbedaan antara 2 moving average, semakin jauh garis MACD dari garis 0. Garis sinyal adalah garis MACD yang dihaluskan. Secara default, nilai rata-rata dari 9 periode sebelumnya digunakan untuk penghitungan. Garis sinyal bertindak sebagai moving average lambat yang dilintasi oleh MACD cepat. Grafik batang menampilkan jarak antara garis sinyal dan garis MACD. Ini mengubah polaritasnya relatif terhadap garis 0 tergantung pada arah pergerakan harga.
Jika harga naik, grafik batang berada di atas garis dasar. Jika turun, diagram batang berada di bawahnya. Anda dapat mengubah pengaturan indikator untuk mengatur periode MACD dan rata-rata pergerakan garis sinyal yang diukur dalam jumlah lilin. Ketika garis sinyal memotong garis MACD ke arah atas, ini menunjukkan kemungkinan kenaikan harga. Sebaliknya, ketika garis sinyal memotong garis MACD ke arah bawah, ini menunjukkan kemungkinan penurunan harga. Keuntungan utama indikator MACD adalah efisiensi, moving average. Bagaimana cara kerja indikatornya? Indikator moving average adalah indikator utama untuk menunjukkan arah pergerakan harga. Nilai moving average dihitung dari rata-rata pergerakan dalam jumlah lilin di periode tertentu. Misalnya, untuk menghitung nilai periode 5 lilin, indikator ini membagi jumlah harga penutupannya dengan 5. Kemudian, indikator bergerak maju 1 lilin dan membuat perhitungan yang sama. Dengan cara ini, seorang trader dapat melihat garis pergerakan dan arah harga yang lebih jelas, karena indikator ini menghaluskan lonjakan harga dan menunjukkan tren saat ini. Jika nilai periode ditingkatkan, sensitivitas harga menurun, tetapi keterlambatan garis pada grafik meningkat. Di pengaturan indikator, Anda dapat memilih periode lilin dan dari 4 metode kalkulasi. Simple Moving Average atau SMA adalah nilai rata-rata untuk periode terkait. Exponential Moving Average atau EMA bekerja dengan memperhitungkan nilai rata-rata saat ini pada periode sebelumnya. Dengan penghalusan, prioritas berkurang secara eksponensial dan tidak pernah sama dengan 0. Weighted Moving Average atau WMA memberikan prioritas utama pada harga saat ini. Maka, grafik WMA tidak terlalu bergantung pada harga lama dan prioritas perhitungan menurun secara linear. Smooth Simple Moving Average atau SSMA memperhitungkan sebagian besar lilin di periode sebelumnya, dan hasilnya jauh lebih halus. Moving Average adalah instrumen yang bagus untuk mendeteksi tren lateral di mana aturan trading yang berbeda dari aturan perdagangan tren lebih dominan. Selain itu, ketika dua indikator dengan interval waktu berbeda berpotongan, ini juga dapat mengindikasikan pembalikan tren.